Akan tetapi ketika bangsa ini memilih untuk bersatu, maka harus ada jalan keluarnya. Bagaimana cara mempersatukan kedudukan di mana antar sesama manusia punya kedudukan yang sama dan saling bertanggung jawab untuk memimpin satu bentuk baru dari kesadaran bersama dalam bersatu antar bangsa. Maka pilihan pertama oleh pendiri bangsa adalah bagaimana mempersatukan itu. Hal ini mungkin karena dulu mayoritas Nusantara adalah kaum muslimin, maka pilihan pertama adalah mempersatukan dengan idiom-idiom Islam. Idiom itu diambil dari mana? Dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memperkenalkan konsep hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Konsep itu disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua pemimpin adalah saling bertanggung jawab. Yang memimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin, yang dipimpin juga bertanggung jawab kepada yang memimpin. Dalam konsep itu dikenal dengan konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mempersatukan antara raja dan hamba, antara kawula dan gusti dalam kedudukan yang sama, maka memilih konsep besar namanya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah ini dipilih dan diadaptasi menjadi bahasa Indonesia yang kemudian dibakukan menjadi bahasa rakyat. Jadi bahasa rakyat adalah bahasa yang akan mempersatukan antara raja dan hamba untuk saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama-ulama Indonesia. Ini prestasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dibakukan menjadi bahasa negara, yaitu rakyat. Dan rakyat ini akan menghapus perbedaan agama yang sebelumnya meruncing. Kenapa? Dalam konsep agama ada namanya konsep kafir. Konsep kafir adalah konsep saling menyerang antar agama. Islam mengenal orang yang menyerang Islam disebut kafir. Orang Nasrani yang mengenal konsep yang menyerang agamanya juga disebut kafir. Kenapa menggunakan bahasa yang sama? Karena dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, kafir ini menyerang. Akan tetapi kaum yang menyerang ini akan berhenti menjadi manusia yang saling mengasihi dalam kebersamaan. Hidup kebersamaan setelah menjadi saling menyerang, ini disebut dalam konsep dhimmi. Dhimmi adalah hidup bersama dan saling mengerti dalam satu bangsa. Dan dhimmi ini akan menjadi lebih baik ketika kemudian sudah saling bertanggung jawab yang satu dan yang lainnya. Konsep saling bertanggung jawab inilah yang kemudian menghasilkan bahasa ra'iyah dan diadaptasi menjadi bahasa rakyat. Makanya tidak ada lagi kafir di Indonesia karena rakyat Indonesia sudah disebut rakyat oleh para pendiri bangsa Indonesia, maka jangan mengkafirkan orang Indonesia. Ini konsep besar. Nah, ra'iyah ini persatuan antar perbedaan anak bangsa. Ini akan mengambil satu keputusan hidup bersama. Keputusan hidup bersama harus dibicarakan. Membicarakan nasib bersama ada konsep besar di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam segala macam urusan. Maka kalimat wasyawirhum fil amri ini diadaptasi untuk mempertemukan para ra'iyah membicarakan nasibnya. Maka kemudian ketika ra'iyah berkumpul untuk membicarakan nasibnya disebut dengan bahasa musyawarah dari sebuah ayat wasyawirhum fil amri. Maka konsep musyawarah adalah pembakuan dari bahasa agama yang ada di Indonesia untuk mempertemukan para ra'iyah. Jadi konsep ini menjadi konsep baku dan dilembagakan menjadi lembaga negara Republik Indonesia. Ini sebuah konsep besar, dan ketika dalam musyawarah, dalam wasyawirhum fil amri, orang tidak boleh saling emosi, saling marah, harus saling bertoleransi, harus saling pengertian, saling berbagi dan saling menghormati. Konsep itu dikenal dalam bahasa agama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kemudian konsep tafassahu fil majalis hidup
dalam musyawarah yang saling mengerti dan bertanggung jawab menghasilkan lembaga besar dalam lembaga yang namanya majelis. Rangkuman ra'iyah yang bermusyawarah dalam sebuah majelis, inilah yang akhirnya dikukuhkan dalam undang-undang menjadi Majelis Permusyawaratan Ra'iyah. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa masa depan yang mampu mengayomi puluhan bangsa harus hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep besar. Dan ketika dirubah menjadi ra'iyah, kita tidak pernah merasa marah. Yang hamba masih boleh bilang dirinya ambo. Yang sahaya masih boleh bilang saya. Yang kafulo masih boleh bilang kulo. Yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi. Yang pukulun masih boleh bilang pukulun. Inilah kehebatan bangsa Indonesia mempersiapkan puluhan bangsa agar tetap bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka simbol-simbol kebersamaan ini ada di Indonesia. Makanya kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu yang bisa kita pahami dengan pikiran yang sederhana.